Ya, ini kita sekarang menuju ke tempat elektronik yang katanya dulu terakhir dia ini ngambil barang-barang miliknya Mbak Rosa ini ya. Yang namanya Pak Effendi ya Mbak Rosa ya. Dan Mbak Rosa ternyata nggak kenal sama sekali Pak Effendi ya. Nah ini tokonya, lu kok tutup? Pas sampai toko elektronik, nomornya sama, jalannya sama, RT RW-nya sama. Ada seorang laki-laki yang duduk koridor toko. Ini bener ini? Kang? Iya bener ini. Wah tutup sih. Alamatnya di sini. Itu kayaknya orangnya tutup itu kayaknya buru. Bentar. Pas kita samperin laki-laki itu, dia ketakutan, dia panik, dia bingung ada kamera, lari sekencang-kencangnya. Pak, Pak, sebentar Pak. Papa kenapa lari ya? Papa kenapa sih? Ini bukannya Boim ya? Oh, Mbak kenal? Aku kenal sama dia. Kabur kalau gitu Pak. Dia Boim, teman Ini mantan bukannya- suami saya dulu. Ternyata benar. Laki-laki itu kenal sama Ibu Rosa. Ibu Rosa langsung nanya, lu ini apa hubungannya sama Fandi ya? Ya ini yang punya toko siapa sekarang? Pak Effendi. Saya. Loh, terus tadi kok Ibu bilang, Mbak bilang Baim. Iya, makanya saya mau tanya sama Bapak ini. Effendi itu apa hubungannya dengan Bapak, Pak Boim ini? Boim itu sama Effendi ya saya juga. Ternyata laki-laki yang temennya Ibu Rosa itu adalah Fandi. Sekarang gini Pak, ini kita mau nanya nih, kenapa barang-barang yang ada di rumahnya Mbak Rosa ini kok diambil dipindahkan ke tempatnya Bapak? Rosa, masa sih kamu nggak tahu kelakuan suami kamu tuh dari dulu nggak berubah? Dia kalah taruhan sama saya. Astagfirullahaladzim, dia ternyata belum berubah-berubah. Terus sekarang tangan judi terus apa hubungannya? Dia kan nggak bisa bayar uang nih sama saya. Barang-barangnya dia ditukar sama saya, dibuat saya. Jadi Pak Fandi ini cerita, lagi-lagi Re ini mantan suaminya Ibu Rosa ini kalah taruhan, punya hutang. Akhirnya disita barang-barangnya Ibu Rosa. Kenapa? Karena Re sendiri yang bilang, untuk lunasin hutang-hutang dia, nih ambil aja barang-barang istri saya. Itu barang saya, Pak. Kenapa Bapak main ambil-ambil aja barang saya? Mereka udah cerai kan, Pak? Udah cerai kan? Saya sudah pisah, Bapak udah Oh, tahu nggak kan? bisa, Saya Pak, udah nggak pisah lama, begitu. 5 tahun. Kok bisa Bapak tahu alamat saya itu dari mana? Rosa, Rosa dengerin dulu saya. Saya disuruh sama mantan suami kamu. Alamat kamu juga didapat dari dia. Belum tahu dari mana? Saya tuh udah pisah 5 tahun, saya nggak ada lost kontak sama mantan suami saya. Sebentar Mbak, jadi harusnya suami Mbak nggak tahu alamat Mbak yang sekarang ini? Nggak tahu. Kok bisa tahu? Tahu dari gitu mana? loh. Bapak dikasih tahu sama suaminya? Iya, sama mantan suaminya dia. Pak Fandi cerita, kalau selama ini Re itu menjalin hubungan pacaran sama Ingrid. Ditanya gimana Pak, tahu dari mana mantan suaminya ini? Rosa, kamu tahu nggak? Mantan suami kamu itu telah pacaran sama adik kamu sendiri. Bapak nggak usah ngada-ngada ya Pak ya. Itu Ingrid itu adik saya, jangan ngada-ngada kamu. Adiknya Ibu Rosa sendiri dipacarin sama Re mantan suaminya. Kaget di situ. Rosa kaget nggak percaya. Mana mungkin adik saya melakukan seperti itu? Pak jangan fitnah. Jangan ngada-ngada, jangan fitnah ya Pak. Jangan buat omongan fitnah gitu Pak. Masa saya sih fitnah haram? Nggak usah ceritain Pak, jangan bawa-bawa Dengerin dulu, begitu deh, dengerin Pak. dulu. Ngomongnya bener Pak. Rosa, coba kamu cek deh sama suami kamu itu. Dia tuh udah pacaran sama adik kamu selama 3 tahun. Bener Pak, 3 tahun pacaran. Pak, tolong jangan buat masalah saya tambah lagi banyak ya Pak ya. Saya lagi cari anak saya nih Pak. Bapak jangan buat fitnah lagi, fitnah baru lagi begini. Sekali lagi kita tanyain sama Pak Fandi. Dan Pak Fandi bilang, bener, saya nggak bohong Ibu. Kalau Ibu nggak percaya, coba tanya sama
Ingridnya langsung. Ini saya kasih alamatnya rumahnya Ray. Ini Bapak bisa ngebuktiin semuanya kalau mereka pacaran, Pak. Apa buktinya gitu kan? Saya Jangan sering berbohong, tahu Mas, Mas. dia tuh sering Bentar, jalan Pak. bareng. Coba cek aja deh langsung Mereka deh. jalan bareng. Iya, cek aja langsung deh. Di mana ngeceknya rumahnya Pak Ray? Kita nggak tahu. Tahu nggak Mbak rumahnya Pak Ray? Nggak tahu di mana rumahnya, alamatnya di mana? Nih, saya kasih nomor teleponnya aja deh. Silakan kalian cek sendiri. Bapak kalau misalnya nomor telepon, kan nomor teleponnya nggak aktif lagi. Kita hubungin susah. Ini kan Bapak sama aja bohong berarti. Kira Kita kasih jadi alamatnya mabuk. aja. Iya. Ya. Kita telepon Bapak aja tadi nggak diangkat-angkat kan? Kamu tahu kan yang namanya Yuki? Mantan suami kamu itu tinggalnya dekat rumah Yuki. Ya, di sekitar situ. Mananya? Sebelah mana? Di sampingnya Percis. Bener ini ya? Iya, di daerah Lenteng Agung. Sudah sekalian cek aja sekalian deh. Nah sekarang barang-barangnya mana Pak? Ya sudah di toko saya. Sudah ada yang terjual semuanya. Nah, itu kan barang-barangnya Mbaknya. Bapak nggak boleh jual loh. Bapak harusnya balikin barang-barang itu Pak. Itu kan bukan punya mantan suaminya. Kalau masalah utang kan urusan dia. Mas, kan tadi sudah saya katakan, dia tuh nggak mampu bayar utang sama saya. Iya kenapa jadi istrinya yang nanggung, mantan istrinya yang nanggung coba. Oh ya udah, aku langsung sana aja yuk. Sudah? Ya udah, Oke, oke. maksudnya- Makasih ya Pak ya. Ya. Sih, Pak. Awas Pak, nggak boleh bohong loh Pak. Dosa Pak, nggak bohong Pak. Perjalanan menuju ke rumahnya Ray. Masih di daerah Jakarta. Pas begitu sampai rumahnya Ray, rumah kosong di situ. Kita ketok pintunya berapa kali dan yang keluar adalah Ingrid. Misi. Misi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Misi. Misi, Pak. Kamu? Ingrid! Bener ya? Kamu kenapa di sini? Ini adiknya Mbak. Ini Ingrid, adik saya. Begitu tahu ternyata adiknya tinggal serumah sama Ray, marah dia di situ. Kenapa kamu di rumah Rey? Kenapa kamu di rumah mantan suami saya? Maaf Kak Rosa, maaf. Maaf apa? Maaf apa? Bener ya kamu ada hubungan sama Rey ya? Iya Mbak. Apa jawab? Kamu kenapa? Kamu kenapa di sini? Maaf Kak Rosa. Aku Apa? Kenapa kamu udah ada di sini? Jelasin sama kakak. Kamu bener-bener gak punya otak ya? Udah jelas-jelas Ray itu pengangguran, suka Kenapa kamu mau? Kenapa? Tahu kan Rey itu jahat sama kakak. Udah 5 tahun. Dira anak kakak, ponakan kamu, gak pernah dicari sama dia. Kamu malah di sini ngapain? Kamu ada hubungan apa? Kamu bener-bener pacaran ya kamu ya? Dia masih ngebela diri nih coba. Dia bilang Ray itu baik. Ray itu suka sama dia. Akhirnya dia sayang sama Ray. Astagfirullahaladzim. Kamu jangan maafin aku. Sabar dulu. Ya, sabar dulu. Sabar dulu Mbak. Ayo Mbak, sabar dulu. Coba, Mbak, coba coba Mbak. jelasin Mbak. Ngaku dong Mbak, ngaku semuanya. Ini Mbak udah ketahuan loh. Ngaku dong, Mbak ngaku. Aku memang tinggal di sini Kak. Cuma Ya ada hubungan apa? Ada hubungan apa kamu sama Rey? Saya bilang. Ada hubungan apa kamu sama Rey? 3 tahun yang lalu aku memang ketemu Ray, tapi Ray itu suka sama aku Kak. Dia punya perasaan sama aku Kak. Ya Allah Ingrid, kamu bener-bener gak ada laki lain ya selain Rey. Kamu tahu Ira itu adalah kamu ya. Kamu masih enggak ya? Bapak udah sabar dulu, Mbak, sabar dulu. Dira mana? Biar dia jelasin, Mbak. Sekarang Dira mana? Ya, Dira mana? Saya mau tanya Dira mana? Dira mana? Dira. 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 Dira! Dira. Terus Dira kemana? Dia kan punya tanggung jawab. Ingrid ini punya tanggung jawab sama Dira. Marah di situ Rosa. Ditempelin ini. Ingrid ini. Dimaki-maki Ingrid ini. Adik kok tidak membantu kakaknya. Malah menelantarkan ponakannya. Kemana Dira? Mana Dira? Dira kemana? Dira kemana? Dira kemana? Dira kemana?
Astagfirullah, Mbak. Sabar dulu, Mbak. Sabar dulu, Mbak. Dira kemana? Dira kemana? Lebih parah lagi, Ingrid bilang kalau Dira itu dibawa sama Ray, mantan suaminya, udah 2 hari menghilang. Biar dia jelasin dulu. Sabar dulu, Dia Mbak. lagi Yes. Pak Rey. Bawa kemana? Dia enggak, saya nggak tahu, cuman udah 2 hari dia nggak pulang. Kamu ya sama jadi aku yang kesel emosi sama kamu. Rosa di sini marah, di sini dia nangis, dia teriak-teriak. Di sini kenapa kau melakukan sebodoh ini? Kenapa kamu? Dira mana? Dira anakku mana? Anakku gila aku, aduh. Tolong Dira mana sih? Dira mana? Sabar, Aku minta obat. Mbak, udah stop, cukup, Mbak, cukup. Ingrid minta maaf, dicium kaki kakaknya, di lututnya dipegangin, dia minta maaf, dia mau sujud di depan kakaknya. Jauhin dia kalau nggak cek. Mbak, istighfar aku. Mbak, sampai Akbar. Mbak, biarin dia mau minta maaf. Mbak, Aku minta maaf. Aku ngerasa bersalah, Mbak. Udah. Sekarang Mbak Intan ya. Mbak Ingrid, sekarang Mbak Ingrid ya. Sekarang Mbak Ingrid jujur. Di mana sekarang anaknya? Anaknya Mbak Rosa kemana? kemana Dira? Dira kemana sebenarnya? Dira dibawa sama Mas Roy udah 2 hari. Aku nggak tahu. Tapi aku udah hubungi Mas Roy, tapi Mas Roy-nya nggak bisa dihubungi. Dia minta maaf, benar-benar minta maaf, dan kita sadarkan di situ ya. Kita minta tolong sama Mbak Rosa, istighfar Mbak, istighfar. Dan Ingrid janji dia mau minta maaf, Ingrid janji dia mau berubah, dia mau membantu kakaknya mencari di mana keberadaan Dira anaknya. Mbak harus bantuin kita ini. Kalau Mbak nggak mau bantuin kita, berarti Mbak selama ini tidak paham, Mbak selama ini tidak menghargai kakak di sini. Ya. Berarti Mbak nggak sayang sama kakak, nggak sayang sama ponakan Mbak. Ya Mbak ya. Mbak. Saya benar-benar nggak habis pikir punya adik kayak gini.